Sudah tak terhitung kasus pembunuhan di dunia ini sejak berabad-abad silam. Bahkan di era modern masih ada saja kasus pembunuhan yang dipicu oleh beberapa faktor. Tingkat perekonomian yang rendah, lingkungan yang tidak mendukung, atau gangguan kejiwaan dari pelaku tersebut. Biasanya para kepolisian setempat akan melakukan investigasi dan menggali informasi dari para saksi. Tujuannya untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Hingga akhirnya akan mengerucut pada satu atau beberapa yang diduga pelaku. Butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk memastikan pelakunya. Tapi ada beberapa kasus yang memang sulit dipecahkan, bahkan sudah melewati beberapa dekade, pelaku yang sebenarnya belum ditemukan. Melansir Time, beberapa pembunuhan paling terkenal dalam 150 tahun terakhir selalu berujung nasib serupa, tidak ditemukan pelaku pembunuhnya. Kita mengingat kisah pembunuhan keluarga Moore beserta anggota keluarganya yang sangat sadis dan terkenal di Amerika Serikat. Kasus ini sampai sekarang belum terpecahkan. Banyak sekali misteri ditemukan dalam kasus ini. Meskipun pihak kepolisian sudah menemukan para tersangka yang diduga pelaku sebenarnya. Kasus tersebut kita kenal dengan Villisca X Murder House. Bagaimana pembunuhan itu bisa terjadi dan apa motif si pelaku? Berikut Piringan Hitam telah merangkum beberapa fakta dalam kisah memilukan ini. Kisah ini terjadi pada tahun 1912 di Villisca, Iowa, Amerika Serikat, di mana teknologi sidik jari pada saat itu belum ditemukan. Mungkin kisah ini menjadi kisah paling terkenal dan tragis di daerah Villisca, di mana 8 orang tewas dibunuh dengan brutal secara bergantian. Mereka adalah kedua pasangan suami istri, Josiah Moore dan Sarah Moore, juga keempat anak mereka yaitu Herman, Mary, Arthur, dan Paul, serta 2 anak perempuan yang ikut menginap di malam naas tersebut, Ina Slinger dan Lena Slinger. Bermula pada tanggal 9 Juni 1912, Josiah dan istrinya Sarah membawa keempat anak mereka ke kebaktian Hari Anak di gereja, beserta kedua anak tetangga mereka, yaitu Lena dan Ina Slinger. Kebaktian Hari Anak adalah program sekolah minggu akhir tahun. Sarah Moore adalah seorang wakil direktur di acara tersebut, dan anak-anaknya membawakan pidato-pidato kecil dan resitasi bersama dengan anggota sekolah minggu lainnya. Kebaktian berakhir sampai pukul 21.30 malam. Keluarga Moore bersama dengan 2 gadis Slinger meninggalkan gereja dan kembali ke rumah Moore. Saat itu sudah cukup larut malam bagi mereka. Setiba di rumah, Sarah Moore, sang ibu, menyiapkan susu bagi anak-anak sebelum dilanjutkan pergi beristirahat. Dan itulah malam terakhir bagi mereka, dan tak satu pun akan terlihat hidup kembali. Keesokan paginya, Mary Peckham melakukan aktivitas seperti biasanya. Ia memperhatikan keadaan rumah tetangganya tersebut yang biasanya selalu ramai dengan teriakan anak-anak di pagi hari. Namun saat itu sangat berbeda, bahkan tirai jendela pun masih tertutup. Merasa ada yang janggal, Mary Peckham pun menghubungi saudara laki-laki Josiah, yaitu Rose Moore, dan meminta untuk memeriksa keadaan rumah tersebut. Rose tiba sekitar pukul 8 pagi dan langsung memeriksa keadaan rumah. Yang pertama kali dia periksa adalah kamar tidur di lantai bawah. Dan yang membuat yang ngeri, dia menemukan selimut berlumuran darah menutupi 2 tubuh. Mereka adalah mayat Josiah dan Sarah Moore. Rose melangkah mundur dan menjauh dari TKP, lalu menelepon kepolisian setempat dan memberitahu bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Petugas polisi Henry Harton tiba di tempat kejadian 30 menit kemudian
dan menggeledah rumah Moore secara menyeluruh. Dia menemukan para korban di setiap tempat tidur, bersama dengan kampak berlumuran darah yang ditinggalkan oleh sang pelaku, yang masih tergeletak di ruangan tempat gadis-gadis Slinger terbaring tidak bernyawa. Seorang dokter forensik yang berada di tempat setelah kejadian mengatakan bahwa serangan itu terjadi antara tengah malam sampai jam 5 pagi. Kampak menghantam masing-masing korban antara 20-30 kali. Ini membuat mereka hancur dan tewas seketika. Yosia adalah salah satu korban yang paling mengalami kebrutalan luar biasa. Bilah kampak yang tajam mengenai Yosia itu dikarenakan bekas hantaman pada Yosia cukup mengerikan, sedangkan ujung yang tumpul meremukkan korban-korban lainnya. Perbedaan ini mungkin menunjukkan bahwa Yosia adalah target sebenarnya dari si pelaku. 7 dari 8 korban tewas dihabisi saat mereka sedang tidur. Namun, Lena Slinger, gadis berusia 12 tahun, mungkin masih bangun saat si pembunuh menyerang. Ini dibuktikan dengan adanya luka di lengan bekas goresan kampak. Itu menunjukkan adanya perlawanan dari gadis tersebut sebelum pada akhirnya dibunuh secara brutal. Selain kengerian yang dipamerkan oleh sang pelaku, ada penemuan aneh di TKP, seperti 2 puntung rokok ditemukan di loteng rumah tersebut. Ini membuktikan bahwa pelaku telah berada di sana, sementara menunggu semua orang di rumah pergi untuk tidur. Sekitar pukul 12 malam, dia kemudian menuruni tangga rumah menggunakan lampu minyak. Pertama, menargetkan Yosia dan Sarah, dan kemudian menuju korban selanjutnya. Polisi juga menemukan sepiring makanan dan semangkuk penuh air berwarna merah di dapur, yang mungkin digunakan si pelaku untuk mencuci tangannya dari darah para korbannya. Dia juga mengambil sebuah kain untuk menutupi berbagai permukaan di rumah, termasuk cermin dan panel kaca di pintu. Namun, yang paling aneh dari semuanya adalah pelaku meninggalkan sepotong daging di kamar Lena dan Ina Slinger. Berita kejadian tragis tersebut dengan cepat menyebar di sekitar Villisca, sehingga membuat warga dan wartawan berdatangan untuk menyaksikan secara langsung rumah naas tersebut. Mengingat kurangnya kemajuan forensik pada saat itu, menemukan bukti DNA konkret yang ditinggalkan oleh pelaku adalah tugas yang hampir mustahil. Polisi setempat hanya memiliki sedikit petunjuk. Mereka menyusuri daerah Villisca dan sekitarnya, juga mewawancarai beberapa penduduk kota. Tetapi si pembunuh setidaknya memiliki waktu 3 jam setelah serangan tersebut, dan polisi meyakini bahwa pelaku pasti sudah melarikan diri dari kota. Pada tanggal 12 Juni 1912, tepatnya 2 hari setelah kejadian, ribuan warga telah berkumpul di taman kota untuk menyaksikan iring-iringan kereta kuda yang membawa jenazah para korban. Setelah prosesi yang panjang, keluarga Moore pun dimakamkan secara massal, yang ditandai dengan monumen keluarga Moore, dengan batu yang lebih kecil untuk masing-masing anggota keluarga. Sedangkan Lena dan Ina Slinger dimakamkan berdampingan di tempat yang sama dan berbagi batu. Mungkin inilah momen paling mengharukan bagi warga Villisca. Momen ini pun dikenal dengan The Funeral in the Park. Polisi pun mulai melakukan pencarian terhadap pelaku dengan bukti-bukti yang ada, beserta menanyai beberapa saksi di daerah sekitar. Banyak tersangka muncul selama bertahun-tahun.
Beberapa di antaranya bahkan mengaku melakukan pembunuhan di Villisca. Namun itu semua dilakukan hanya demi mencari popularitas. Ada beberapa yang diduga sebagai pelaku utamanya. Itu berdasarkan laporan warga dan informasi terkait. Salah satunya adalah George Kelly, seorang pendeta keliling. Ia dibesarkan dari keluarga terpandang. Kakeknya adalah seorang menteri Inggris. Sejak berimigrasi ke Amerika Serikat bersama istrinya pada tahun 1904, Kelly telah berkhotbah di gereja-gereja di seluruh North Dakota, Minnesota, Kansas, dan Iowa. Bahkan, dia telah diundang beberapa kali sebagai tamu ke komunitas-komunitas kecil di utara Villisca, di mana dia mengembangkan reputasi untuk dirinya sendiri. Namun sayangnya, tidak ada yang mengetahui bahwa George Kelly juga pernah dihukum karena mengirim surat tidak senonoh melalui pos dan menderita gangguan mental saat remaja. Bahkan, pernah menghabiskan waktu untuk melakukan perawatan di rumah sakit jiwa. George Kelly tiba di Villisca untuk pertama kalinya pada tanggal 10 Juni di pagi hari. Lalu ia menghadiri sekolah minggu yang juga dihadiri oleh keluarga Moore. Kemudian meninggalkan Villisca dengan kereta api pada pukul 5 pagi keesokan harinya. Dilaporkan, Kelly memberitahu beberapa penumpang di kereta api tersebut bahwa ada 8 mayat terbaring di Villisca. Bahkan, dia mengetahui kejadian tersebut dilakukan saat para korban sedang terlelap. Dan itu terjadi beberapa jam sebelum berita tersebut tersebar. 2 minggu kemudian, George Kelly kembali ke daerah Villisca dengan berpura-pura sebagai petugas polisi. Dan konyolnya, ia berhasil masuk ke rumah Moore menjadi detektif palsu dan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan petugas polisi lainnya. Baru setelah polisi merasa curiga dan mengetahui masa lalu Kelly, dia kemudian ditangkap dan menjadi tersangka dalam pembunuhan Villisca. Pada tanggal 31 Agustus, Kelly menandatangani pengakuan atas pembunuhan tersebut dan mengatakan bahwa Tuhan telah berbisik kepadanya. Penderitaan anak-anak datang padaku. Mengingat riwayat penyakit mental Kelly, pengakuannya pun ditolak oleh pengadilan dan kemudian membebaskannya. Terduga lainnya adalah pria bernama Henry Lee Moore. Meskipun mempunyai nama belakang yang sama, ia tidak memiliki hubungan keluarga dengan Josiah Moore. Henry adalah tersangka kasus pembunuhan berantai yang terjadi tidak lama setelah kejadian di Villisca. Dengan cara yang hampir sama, ia menghabisi 2 wanita sekaligus yang salah satunya sudah berusia lanjut. Diketahui Henry melakukan hal keji tersebut untuk menguasai akte rumah korban. Tapi setelah diselidiki, terlalu sedikit bukti yang mengikat Henry dengan kasus di Villisca. Pada akhirnya, dia pun dihapus dari daftar tersangka untuk kasus Villisca. Dugaan lainnya tertuju pada William Mansfield. Seorang saksi mata mengklaim bahwa dia melihat Mansfield naik kereta di Clarinda, Iowa, hanya berjarak 20 menit di luar Villisca. Mansfield adalah seorang suami yang menghilangkan nyawa anak istri juga mertuanya dengan kampak. Kemudian penyelidik mengaitkannya dengan pembunuhan kampak lainnya yang terjadi di Kansas dan Colorado. Dan dia bahkan menjadi tersangka utama dalam kasus X-Men of New Orleans yang terkenal kejam. Mansfield pun menutup jendela tempat kejadian dengan kain putih persis seperti kejadian di Villisca. Tersangka yang paling jelas mungkin adalah Frank Jones, seorang pengusaha lokal yang mempunyai pengaruh besar dan senator negara bagian, yang juga merupakan anggota terkemuka dari gereja Metodis Villisca. Kota itu dengan cepat terpecah menurut garis agama. Kaum Metodis bersikeras bahwa Jones tidak bersalah, dan jemaat Presbyterian yakin akan kesalahan Jones. Meskipun tidak pernah secara resmi didakwa dengan keterlibatan kasus pembunuhan keluarga Josiah Moore, dia menjadi subjek investigasi para kepolisian, dan warga setempat melakukan kampanye berkepanjangan untuk membuktikan kesalahan Jones. Dan itu mengakibatkan pada karir politiknya.
Banyak warga kota yakin dia menggunakan pengaruhnya yang besar untuk membuat kasus terhadapnya dibatalkan. Setidaknya ada dua alasan kuat untuk percaya bahwa Frank Jones telah memendam kebencian terhadap Josiah Moore. Pertama, Josiah Moore telah bekerja untuknya selama 7 tahun. Dia menjadi penjual terbaik dalam bisnis peralatan pertanian yang dimiliki Jones. Tetapi dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya pada tahun 1907 dan memulai bisnisnya sendiri dengan membawa bisnis John di dalamnya. Mungkin ada alasan lain mengapa Josiah Moore memutuskan untuk berhenti bekerja. Dia didesak oleh Jones untuk bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 11 malam, 6 hari dalam 1 minggu. Dan menempatkan dirinya sebagai saingan head-to-head dengan John Deere, salah satu karyawan terbaik Jones. Kedua, Jones percaya bahwa Josiah Moore telah berkencan dengan menantu perempuannya, yaitu Donna, gadis setempat yang terkenal banyak kegiatan di Villisca. Pada tahun 1912, hubungan antara Jones dan Josiah Moore telah menjadi sangat dingin, sehingga mereka mulai menghindari satu sama lain. 100 tahun lebih telah berlalu, namun sampai detik ini misteri siapa pelakunya belum terungkap. Tidak ada satupun yang diadili terhadap kasus ini. Rumah Villisca sekarang telah menjadi museum, bahkan telah menjadi daya tarik tontonan bagi turis yang penasaran. Interiornya masih menawarkan perabotan dan tempat tidur yang sama saat seperti malam mengerikan itu terjadi. Kejadian tragis yang menimpa pada keluarga Josiah Moore dan dua gadis Slinger tetap menjadi misteri, dan tragedi tersebut akan menjadi warisan kisah bagi warga Villisca. Bagaimana menurut pendapat kalian? Siapa pelaku yang sebenarnya? Siapapun tersangkanya, kemungkinan besar sudah meninggal dunia. Begitulah kisah memilukan kali ini. Kita jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton.